Shalom, perkenalkan, saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan Prodi Keperawatan S1. Nama saya Hernipio dengan NIM 19142010219. Tujuan dalam pembuatan video kali ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 dengan dosen pengampu Nurse Vera Karame. Adapun topik dalam pembahasan video ini adalah perilaku kekerasan seksual pada anak dan juga cara pencegahannya. Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu, di mana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Pelaku pelecehan seksual anak biasanya merupakan orang yang dikenal oleh korban, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dapat menjadi korban kekerasan seksual, namun anak perempuan lebih cenderung mengalaminya. Adapun bentuk kekerasan seksual yang bisa terjadi pada anak, salah satunya adalah yang pertama, sodomi. Sodomi merupakan bentuk kekerasan seksual di mana alat kelamin pelaku masuk ke dalam anus korban. Tindakan ini bisa melukai fisik maupun psikis anak. Pelaku sodomi bisa berasal dari orang terdekat yang harus Anda waspadai. Yang kedua adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah penetrasi dengan pemaksaan tanpa persetujuan korban. Bentuk kekerasan seksual ini dapat mengakibatkan cedera fisik serta trauma emosional dan psikologis pada anak. Yang ketiga adalah percabulan. Percabulan merupakan perbuatan tak senonoh yang melecehkan anak. Tindakan ini dapat mencakup banyak hal, seperti menyentuh area intim korban hingga memaksa korban melihat atau memegang organ intim pelaku. Yang keempat adalah insek. Insek adalah kekerasan seksual di mana korban dan pelaku memiliki hubungan darah. Perbuatan tersebut dilarang dalam agama maupun hukum. Selain itu, perilaku ini bisa meningkatkan risiko cacat lahir jika terjadi kehamilan. Adapun penyebab kekerasan seksual pada anak dapat terjadi akibat pengaruh pornografi, obat-obatan terlarang, mengalami masalah mental, atau memiliki historis pernah menjadi korban. Beberapa faktor juga dapat meningkatkan risiko pelecehan anak, yaitu kemiskinan, pengasuhan dan perlindungan orang tua yang tidak maksimal, kurangnya pengetahuan mengenai pelecehan seksual, hingga kondisi anak dengan keterbelakangan mental atau disabilitas. Tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Korban kekerasan seksual pada anak seringkali tak menceritakan kekerasan yang dialaminya, karena berpikir bahwa itu merupakan kesalahannya atau telah diyakinkan oleh pelaku bahwa hal tersebut normal untuk dilakukan dan cukup menjadi rahasia saja. Selain itu, anak juga dapat disuap atau diancam oleh pelaku, bahkan mungkin memberitahu si anak bahwa orang-orang tak akan mempercayai apa yang dikatakannya. Hal tersebut membuat anak khawatir akan berada dalam masalah sehingga memilih memendamnya. Akan tetapi, terdapat tanda-tanda yang bisa orang tua perhatikan bila buah hati menjadi korban pelecehan seksual pada anak, antara lain berbicara tentang pelecehan seksual. Kedua, menunjukkan pengetahuan atau perilaku seksual yang melampaui usianya, aneh atau biasa. Ketiga, menarik diri dari keluarga maupun teman. Keempat, menjauh dari orang tertentu. Yang kelima yaitu melarikan diri dari rumah. Yang keenam, sulit berjalan atau duduk karena nyeri di area genital atau anal. Berikutnya, mengalami mimpi buruk, sulit berkonsentrasi dalam belajar, nilai di sekolah menurun, mengompol di celana padahal sebelumnya tidak pernah, perubahan suasana hati dan nafsu makan, dan yang terakhir adalah hamil atau memiliki penyakit menular seksual. Pun dampak dari pelecehan seksual pada anak yang dapat kita ketahui bersama, yaitu
Dampak pelecehan seksual pada anak bisa menyebabkan kerusakan fisik dan emosional yang serius baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, anak-anak dapat mengalami masalah kesehatan seperti infeksi menular seksual dan kehamilan yang tak diinginkan. Sementara, dalam jangka panjang, dampak kekerasan seksual pada anak membuatnya lebih mungkin terkena depresi, kecemasan, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma atau dapat disingkat dengan PTSD, fobia pada hubungan seks, atau terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan. Selain itu, korban pelecehan anak juga lebih cenderung melukai diri sendiri, melakukan tindakan kriminal, menyalahgunakan narkoba atau alkohol, bahkan bunuh diri. Jadi, seluruh anggota masyarakat harus mengalahkan stop kekerasan seksual pada anak. Berikut ini cara mencegah kekerasan seksual pada anak. Dalam mencegah kekerasan seksual pada anak, orang tua harus bertanggung jawab untuk memastikan anak memiliki hubungan dan lingkungan yang aman dan stabil. Selain itu, pengasuh orang tua juga harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai mengabaikan anak, bahkan membiarkannya sendirian dengan orang yang mungkin saja menjadi pelaku kekerasan seksual. Ingatlah bahwa orang terdekat juga bisa saja memiliki niatan yang buruk. Sebisa mungkin selalu pantau anak dan jalin komunikasi yang baik dengannya sehingga ia tak akan segan untuk membicarakan apapun yang ia rasakan atau pikirkan. Bahkan anak juga akan lebih terbuka dan merasa diberi perlindungan oleh kita. Ketika kita mencurigai terjadi pelecehan seksual terhadap anak, ajak anak untuk berbicara dan bujuklah ia untuk mengatakannya dengan jujur. Jika anak telah mengaku, segeralah melapor pada pihak yang berwajib dan pada pihak psikolog untuk mendapat pendampingan yang tepat. Beradalah selalu di sisinya dan beri dia dukungan yang tiada henti agar trauma anak bisa membaik. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai perilaku kekerasan seksual pada anak beserta cara pencegahannya. Biarlah bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita semua yang ingin melanjutkan program studi dalam jenjang universitas, mari bergabung bersama kami dalam Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Salah satunya adalah program studi keperawatan, dan di dalamnya juga masih banyak program studi lainnya.